Broadcasting live 24 hours a day, 7 days a week. Welcome to 105.8 Light FM, the best music station. For more info, please call 398-35900. Flex number 398-35901. Sure Message Service 081-880-1058. And follow at Twitter at Light FM 1058. or click www.lightfmjakarta.com. We give you the finest music. Anytime, anywhere. Think about it. Yeah, exactly. 105.8. You're entering the slow zone. The best slow hits station 105.8 Light FM. Light is beautiful. Light is beautiful. Kita memang harus selalu memperbaharui pledge kita, baiat kita, janji kita untuk menjadi manusia pencinta. Apakah itu kepada pasangan hidup kita, orang tua, keluarga, anak, sahabat. Karena hidup kita itu sampai mati itu akan diwarnai oleh pertempuran yang tidak pernah berhenti antara fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta dengan sifat aksidental yang sebetulnya bukan sifat asli manusia, yaitu untuk selalu mementingkan diri sendiri. Pertempuran ini tidak akan pernah selesai, ya. Karena itu penting setiap saat kita selalu memperbaharui pledge kita, janji kita untuk memenangkan fitrah esensial kita sebagai manusia pencinta atas sifat aksidental atau tempelan kita berupa egoisme. Kalau kita terus mau punya keyakinan bahwa cinta itu bisa terjadi, bahwa meskipun diusik egoisme kita bisa belajar terus untuk memenangkan cinta atas egoisme, mudah-mudahan hidup kita akan lebih diwarnai oleh cinta yang tulus ketimbang usaha mengumbar nafsu dan memenangkan egoisme kita semata. Jadi belajar terus, ini sesuatu yang sulit, akan sangat sulit bisa betul-betul mencapai suatu keadaan di mana dia bisa mencintai orang lain dengan tulus. Dengan saya itu yang terjadi. Saya merasa betul bahwa menjadi manusia yang mencintai orang lain dengan tulus itu sulitnya setengah mati. Light is beautiful. This is Light FM. Light FM. Saatnya Anda mendengarkan berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih di
kita masih bertemu matahari, kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan. 105.8 Light FM, the best Loy Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Dan ya, saya sudah ditemani oleh produser saya Jack Plam Plam, dan juga teknisi tercinta kami ada Bung Sarif Mokodompit ya. Jadi insya Allah dengan hadirnya Bung Sarif aman ya Rif ya, sampai akhir acara nanti. Well, kita langsung saja sapa teman sharing kita, Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya, alhamdulillah Siwo, kita kembali berproses menuju kesejahteraan diri malam hari ini. Kelihatannya Siwo sudah berdering terus dari tadi telepon di studio. Jadi langsung saja kita coba terima ya Siwo ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Muhammad. Dengan Muhammad di mana? Halo. Di mana Mas Muhammad? Muhammad di mana? Di Kerawang. Di Kerawang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini mohon sharingnya dari Pak D. Yang pertama, percaya itu menurut Pak D apa? Ya, menurut Siwo apa Siwo? Ya, Yang kedua, apakah takdir itu ada yang bersifat khusus? apakah Takdir itu ada yang bersifat khusus. contohnya? Maksudnya bisa dijelaskan? Halo? Maksudnya bisa dijelaskan Mas Muhammad, maksudnya takdir ada yang bersifat khusus? Bersifat khususnya. Seperti kalau di Jawa kan ada apa namanya ya? Semacam hari lahir itu membawa karakter tertentu gitu loh. Bisa ditangkap nggak? Sebentar, bisa ditangkap Siwo? Belum. Silakan dicoba kasih contoh yang lain, mungkin Mas Muhammad. Halo? Satu lagi Mbak? Enggak, coba kasih contoh yang lain dari takdir yang bisa yang Anda sebutkan tadi. Bersifat khusus. Yang bersifat khusus tadi. Misalnya seperti kan seperti hari lahir gitu kan. Iya. Kemudian mungkin ada contoh lain yang bisa diumpamakan. Halo? Kurang jelas ini di sini. Ya, Bisa kasih contoh lain. Bisa kok kasih contoh lain. Contoh lain seperti kepemimpinan itu ada yang semacam turun-temurun gitu loh. Paham Pak? Belum. Kalau saya juga belum paham nih Mas Muhammad, soalnya konotasi dengan takdir ada yang khusus, ada yang apa? Yang khusus ya? Halo? Ya, gimana Mas Muhammad? Bisa dikasih contoh lagi? Coba gimana? Suaranya kurang ketangkep Pak. Ya, coba Siwo. Bisa mungkin dari Siwo di... Ya, bisa kasih contoh lain? Contoh lainnya, pertanyaan selanjutnya aja. Nasib menurut Pak D itu apa Pak D? Nasib menurut Iya, Siwo nasib. ya. Oke, baik. Iya, Terima kasih. ya udah itu aja. Assalamualaikum, baik. Ya, Siwo mungkin agak susah untuk memberikan contoh Siwo. Jadi mungkin kita skip aja yang pertanyaan kedua tadi, langsung ke yang ketiga ya. Mungkin yang bisa di-sharingkan. Silakan Siwo. Ya, kepada teman-teman semuanya, para light audience, para staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi thahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Muqaddimah dulu, sebagaimana biasa. Muqaddimah tetap bahwa satu, mohon saya diposisikan sekedar sebagai teman
apa yang akan saya sharingkan baru menurut pemahaman saya, yang belum terjamin pasti benarnya, jadi masih dalam wilayah relatif, sehingga boleh diterima, boleh ditolak. Yang kedua, bahwa apa yang akan saya sharingkan murni hanya mewakili pemahaman dan keyakinan saya. Jadi saya tidak dalam rangka mengatasnamakan apapun atau pihak manapun, apalagi pihak-pihak yang kebenarannya terjamin. Ya, jadi saya tidak berani untuk mengatakan menurut ayat ini, menurut hadis ini, menurut Islam. Saya tidak berani mengatakan itu, belum berani. Menurut Rasulullah, apalagi menurut pandangan Allah misalnya. Nah, itu semua di luar kapasitas saya. Saya hanya punya kapasitas untuk mewakili pemahaman saya sendiri. Jadi benar, tapi baru menurut saya yang masih dalam kerangka terus berproses dan mencari yang lebih bermutu. Yang ketiga, saya akan konsentrasi terhadap tugas saya. Kalau ada pertanyaan, ada sharing, ada masukan, kalau saya mampu menanggapi, saya tanggapi. Kalau saya bisa menjawab, saya akan menjawab dengan sebaik-baiknya. Kalau saya tidak bisa, saya akan mengatakan saya belum tahu. Maka mohon para light audience juga melaksanakan tugasnya. Mohon dengarkan dengan cermat, teliti, jangan tergesa menerima, jangan tergesa menolak. Kita masing-masing saling konsentrasi terhadap tugas kita. Manakala kita sudah konsentrasi terhadap tugas kita masing-masing, maka tentu manakala didasari dengan tujuan yang benar dan niat yang benar, kemudian kita ikuti dengan konsentrasi terhadap tugas kita masing-masing, maka apapun yang terjadi kemudian, apapun hasilnya, pasti baik, paling tidak pasti menurut saya. Sehingga kita tak lagi terjebak kepada orientasi hasil, tapi lebih memperhatikan pada orientasi prosesnya, orientasi tugas yang kita lakukan. Apapun hasilnya, itu hanya sekedar akibat yang ikut pada sebab-sebab yang sudah kita ambil. Itu mukadimah seperti biasa, dan kita masuk ke topik pertama yang sudah diangkat oleh Mas Muhammad di Karawang. Beliau menanyakan, percaya itu apa? Dalam istilah yang agak teknis terkait dengan masalah ini, saya ingin men-sharingkan yang terkait, antara lain misalnya ada istilah jahil. Di atas jahil ada waham, di atas waham ada syak, di atas syak ada dhon, di atas dhon ada yakin. Nanti kita akan hubungkan dengan apakah percaya itu. Jahil itu sepanjang yang saya tahu mempunyai pengertian ketiadaan ilmu. Jadi kosongnya dari ilmu itu pada terminologi umum. Lebih khusus disebut jahil pada saat tiadanya ketidakmengertiannya terhadap kebenaran.
itu disebut jahil. Jadi kalau secara umum jahil itu tiadanya ilmu dalam dirinya disebut jahil. Tapi ada makna yang kadang diambil makna khususnya, yaitu ketiadaan pemahaman terhadap kebenaran. Jadi meskipun orangnya mungkin di bidang lain pandai, tapi tidak paham tentang kebenaran, khususnya kebenaran tentang tauhid, ya, itu disebut dengan jahil. Meskipun dia jenius, tapi tidak memahami kebenaran. Dan sumber kebenaran itu ada pada Tuhan dan pembahasannya disebut tauhid. Jadi adakah orang jenius yang jahil? Ya, seperti itu. Ada. Tiadanya pengetahuan, ketiadaan ilmu sesuai dengan tingkatnya masing-masing, maka itu disebut dengan jahil. Yang kedua, di atas jahil ada waham. Seseorang mempunyai ilmu, tetapi hanya pada kesimpulannya, tidak mengerti hujahnya, tidak mengerti argumentasinya, tidak mengerti kenapa begitu dan bagaimana bisa begitu. Dia hanya mempunyai pengetahuan, tapi hanya judul-judul kesimpulannya saja. Itu disebut dengan waham. Contohnya, anak saya yang masih TK, pada saat dia masih TK, sekarang udah gede semua, pada saat dia ditanya, adakah Tuhan? Dia akan menjawab dengan sangat cepat, ada. Yakin? Yakin. Tuhan siapa? Allah. Ya. Padahal dia tidak mengerti apa alasannya, apa hujahnya, apa argumentasinya. Dia hanya mengerti judulnya, kesimpulannya. Itu disebut waham. Ya, jadi kalau ditanya, apakah Anda percaya bahwa Tuhan itu ada? Oh ya jelas tuh. Yakin? Yakin. Ya. Tapi pada saat ditanya, seandainya tidak ada bagaimana? Dia nggak bisa jawab. Apa argumentasinya bahwa Tuhan itu ada? Dia belum bisa jawab. Itu disebut waham. Nah, percaya itu ada di daerah sini ini. Percaya itu satu istilah yang ada dalam masyarakat kita, bahasa Indonesia itu, percaya itu ada di wilayah ini, waham. Kemudian pada saat seseorang sudah mulai daya kritisnya muncul, pemikirannya semakin cermat, dia sudah memulai mempertanyakan argumentasinya, menata alasan-alasan kenapa begini dan kenapa begitu, maka dia akan mulai meragukan. Meragukan wahamnya itu, meragukan kepercayaannya yang sebelumnya ada pada dirinya. Jadi misalnya begini, memang betul toh Tuhan itu ada, kok saya nggak pernah ketemu? Misalnya gitu. Ada seorang guru yang nggak tahu punya motivasi apa, di depan kelas dia meminta muridnya, ayo anak-anak semua terpejam. Sekarang tangannya keduanya di depan, kemudian coba kamu memohon permen kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama, Tuhan saya minta permen. Setelah ditunggu beberapa detik, setengah menit, sudah sekarang buka lagi matanya. Dikasih permen enggak sama Tuhan? Enggak ada tuh. Kemudian coba terpejam lagi semua bareng-bareng. Sekarang mintanya sama Bu Guru. Yuk bareng-bareng. Bu Guru minta permen. Kemudian Bu Gurunya keliling ke murid-muridnya, dikasih permen satu-satu. Sekarang matanya dibuka lagi. Ada permennya di tangan? Ada. Itu diajari sama Bu Guru. Jadi kalau kamu minta permen sama Tuhan dikasih? Tidak. Kalau kamu minta permen sama Bu Guru tadi dikasih? Ya. Bu Guru ada enggak? Ada. Kalau Tuhan?
Si anak-anak mulai bingung. Kemudian dia mulai meragukan. Yang kemarin dia kalau ditanya, apa Tuhan itu ada? Jelas ada. Yakin? Yakin. Mulai kritisnya timbul. Oh, ada enggak sih Tuhan itu? Nah, kemudian dia mulai mendata-data, kemudian mulai berpikir-pikir, menganalisa kecil-kecilan. Nah, dari sana akan tumbuh keraguan. Keraguan itu mempertanyakan kepercayaan yang sebelumnya sudah ada. Jadi keraguan itu satu tingkat lebih baik ketimbang waham, ketimbang sekedar percaya. Karena keraguan itu sudah menfungsikan pikirannya, mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan sebelumnya. Hanya orang yang berpikir yang bisa sampai pada posisi ragu. Dalam bahasa teknis itu disebut dengan syak. Di dalam istilah teknis itu disebut syak pada saat pendataannya itu dalam prosentasenya sudah mencapai 50% data didapat. Jadi ragu itu harus dengan data-data dan dengan pemikiran-pemikiran. Orang yang tidak pernah berpikir, yang tidak pernah kritis, hanya berhenti pada percaya, maka keraguan tidak akan timbul. Ada komunitas-komunitas yang untuk mempertahankan kepercayaan itu tidak boleh sampai kepada mempertanyakan, sampai kepada ragu. Sehingga kalau ada orang ragu disebut buruk. Gak boleh, kamu gak boleh ragu tentang ini. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Gak boleh kita ragu. Ada seperti itu. Dan kalau keraguan ini dibatasi, ya sudah, orang tidak menjadi kritis dan dia hanya berhenti pada waham, berhenti pada percaya. Pada saat keraguan ini dimanfaatkan, dia semakin mendata lagi, semakin kritis lagi, semakin banyak komplain karena banyak berpikir, mempertanyakan lagi kepercayaan sebelumnya. Kalau pendataannya itu sudah sampai prosentasenya 75% dan kemudian dianalisa dengan akurasi analisa sekitar 75%, kemudian dia mempunyai kesimpulan sementara yang sudah ada kecenderungan kepada kejelasan kesimpulan, itu disebut dengan dzon, atau dia sudah menjatuhkan sangkaan. Ya, misalnya pada saat tadi dia mulai meragukan tentang keberadaan Tuhan, kemudian dia mendata, kemudian dia menganalisa, semakin diperbanyak datanya dan dicermati lagi analisanya, dia sampai kepada sangkaan. Jadi benar kok Tuhan itu ada kok. Nah, ada kecenderungan ke situ, meskipun masih di dalamnya menyimpan keraguan-keraguan. Ada kok Tuhan itu, tapi piye yo? Nah, jadi masih ada ganjalan-ganjalan di situ. Fase itu disebut dengan dzon, bersangka, menjatuhkan kesimpulan yang bermakna masih sangkaan. Jadi ada kecenderungan yang lebih. Kalau syak tadi separuh-separuh, 50-50. Ragu itu 50-50. Nah, orang tidak akan sampai kepada dzon kalau orang itu tidak menggunakan fungsi berpikirnya, fungsi kritisnya. Jadi kita tidak boleh untuk menjatuhkan kesimpulan sangkaan, entah itu untuk berbaik sangka ataupun buruk sangka, kalau sebelumnya kita tidak mendata, menganalisa, tidak berpikir, hanya berdasarkan perasaan. Itu tidak bisa. Menyangka berdasarkan perasaan itu bukan sangkaan sama sekali. Nah, kalau kemudian dilanjutkan lagi proses berpikirnya, dia menambah kelengkapan datanya, dia lebih mencermati analisanya,
kemudian mengatasi keraguan-keraguan yang masih ada pada fase zon tadi, sampai dalam bahasa teknisnya pendataannya sudah nyaris 100%, analisanya sudah nyaris 100%, ya 100% menurut ukuran kepribadian masing-masing, sehingga seseorang itu sampai pada kesimpulan yang final, sudah tidak ada lagi kesimpulan selain ini, paling tidak sementara ini. Maka itu orang itu sampai pada fase disebut yakin. Yakin adalah kesimpulan final. Ya, meskipun keyakinan bagi masing-masing person itu bisa berbeda dan sifatnya masih relatif. Jadi keyakinan menurut kapasitas masing-masing, dan itu masih bisa diperbaiki pada saat datanya bertambah lebih valid dan analisanya lebih valid, sehingga kita bisa mendapatkan satu kesimpulan final yang merevisi kesimpulan yang tadi. Itu prosesnya. Ya, maksud saya men-sharingkan itu agar kita bisa membandingkan di daerah mana sih percaya itu. Ya. Jadi percaya itu di daerah waham. Kebanyakannya kita tidak perlu berpikir, tapi kita sudah didoktrin dengan kesimpulan-kesimpulan. Biasanya kalau doktrin itu lemah, kita akan dibatasi. Jangan bertanya-tanya tentang itu. Nanti kamu malah jadi ragu, malah jadi tidak baik. Ya, biasanya kalau ada semangat, semangat orang yang suka mendikte, ya, orang yang suka mendoktrin, atau lebih jauh lagi orang yang suka otoriter, ya, orang yang mempunyai sikap otoriter, itu biasanya begitu. Kesimpulannya nggak boleh ditolak, dan setelah diterima nggak boleh dikritisi. Itu menghambat fase kita dari waham, dari percaya, untuk naik ke ragu. Nah, keraguan di sini mempunyai posisi sebagai jembatan menuju zon atau kesimpulan sementara yang masih banyak keraguan-keraguannya. Nah, pada kita lanjutkan prosesnya dari zon bisa menjadi yakin. Ya. Mungkin yang terakhir sebagai gambaran yang kebetulan saya ingat. Nah, di atas yakin yang sifatnya jauh lebih tinggi, yang kemudian disebut dengan iman misalnya. Ya, iman itu sudah wilayahnya wilayah spiritual. Kalau tadi dari waham sampai yakin itu masalah rasional, masalah kepala. Iman itu masalah dada. Jadi jauh lebih sulit dan jauh lebih tinggi, tapi jauh lebih bermutu. Nah, dengan ini mudah-mudahan dulu pernah saya mengalami kebingungan di masalah ini, karena saya pernah ada dalam fase yang seakan-akan antara iman dengan yakin itu sama, yakin dengan percaya itu sama, ya, bahkan juga dengan dogma itu sama. Nah, jadi dogma itu sedaerah dengan percaya, yaitu di daerah waham. Ya, itu kira-kira Mas Muhammad, apakah percaya sepanjang yang saya pahami seperti itu? Kemudian yang kedua yang saya belum mampu menangkap dengan jelas, meskipun relatif pun saya belum mampu dengan jelas menangkap pertanyaan. Maksudnya ditanyakan seperti apakah atau adakah takdir yang bersifat khusus? Ya, biasanya kalau ada pensifatan khusus, maka ada bentuk umumnya. Jadi ada umum, ada khusus. Nah, saya tadi minta dikasih contoh gitu. Kemudian beliau, Mas Muhammad, memberikan contoh tentang misalnya di Jawa itu ada hari lahir, itu mempunyai karakter-karakter tertentu misalnya. Nah, itu saya belum paham dengan
Dan dengan contoh itu hubungannya dengan pertanyaannya. Kemudian yang kedua, saya juga belum bisa menangkap dari contohnya pun saya belum jelas. Adakah takdir yang khusus? Ya, kalau ada takdir khusus maka pasti ada takdir yang umum. Tapi saya tidak mengerti dengan istilah takdir umum dan takdir khusus. Saya lebih ingin menggunakan, apakah ini yang dimaksud oleh Mas Muhammad atau bukan, tapi mohon maaf kalau kurang pas dan mudah-mudahan tidak puas. Saya ingin men-sharingkan pembagian takdir yang saya pahami saja dengan bahasa-bahasa yang agak teknis ya. Takdir adalah segala ukuran, segala kadar, segala ketentuan, segala keputusan yang dari Tuhan, dari Allah. Semua. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak terkait oleh takdir. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terikat oleh takdir. Semua terikat oleh takdir. Takdir adalah kadar-kadar yang sudah ditentukan, kadar-kadar yang sudah diukur. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Ya, Legends, mohon maaf terputus, tapi alhamdulillah sudah tersambung lagi sekarang ya. Kita coba hubungi Siwo Agus Hidayat. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, kita lanjut Siwo, mohon maaf tadi terputus. Tadi sampai takdir Siwo. Takdir ya. Ya, silakan. Baru masuk ya. Baru masuk ya, kurang lebih baru masuk. Kita ulangi sedikit tentang takdir. Takdir adalah segala kadar, segala ukuran. Jadi tidak ada satupun makhluk yang tidak terikat oleh takdir, karena setiap makhluk punya kadar yang sudah dikadarkan oleh Tuhan. Nah, ini kayaknya penting ya, penting karena ini menyangkut seluruh kehidupan kita sehari-hari. Apakah tadi koneksinya putus itu takdir? Iya. Karena ada ukuran-ukuran. Kalau begini maka telepon akan putus. Kalau begitu maka telepon tersambung lagi. Itu juga mengandung ukuran-ukuran, mengandung kadar-kadar. Jadi di dalamnya juga ada nilai takdirnya. Jadi kalau kita menanyakan misalnya, apakah ini takdir Tuhan? Segala sesuatu yang terjadi itu pasti takdir Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang bukan takdir, bukan takdir Tuhan. Semuanya terkait dengan takdir Tuhan. Dan Allah Maha mengkadarkan seluruh makhluknya. Allah disebut sebagai Al-Qadir, pemberi takdir. Nah, kadar-kadar itu, ukuran-ukuran itu, saya tidak menggunakan istilah ada yang umum, ada yang khusus, tidak. Saya menggunakan istilah
ada takdir, ukuran, kadar yang definite. Definite itu pasti dan tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa dipilih. Itu saya mempunyai istilah takdir definite. Kalau istilah teknisnya disebut dengan takdir mahtum. Ya, takdir definite adalah satu ukuran, satu kadar yang harus begitu, pasti begitu. Kita tahu atau tidak tahu ya pasti begitu. Kita rela atau tidak rela, kita senang atau tidak senang ya pasti begitu. Jadi sesuatu yang pasti seperti itu. Contohnya, badan kita pasti akan menua. Itu pasti, nggak bisa tidak. Karena itu sudah masuk kepada takdir definite. Yang muda pasti akan tua. Ya. Kalau tidak keduluan mati ya. Fisik kita pasti suatu saat akan rusak. Itu pasti, tidak bisa tidak. Kita hidup suatu saat, entah kapan, pasti mati. Kita mau tahu atau tidak, kita mau suka atau tidak suka, kita mau rela tidak rela, pasti seperti itu. Ya, itu takdir yang definite, takdir yang tidak bisa kita pilih. Jadi kita memilih akan muda terus, nggak pernah tua, akan ganteng terus, cantik terus, nggak pernah jadi peyot, nggak bisa. Kita rela atau tidak rela, itu yang akan terjadi. Ya, berbahagialah bagi yang bisa merelakan hal-hal yang pasti itu, dan selamat berduka cita bagi yang tidak siap untuk menerima kepastian seperti itu. Orang yang punya pemahaman tentang takdir definite, maka dia akan jauh lebih mudah mensikapi sesuatu yang pasti dan pasti terjadi. Bahwa istri saya nanti akan mati, saya juga akan mati, anak-anak saya ya juga pasti mati. Entah kapan, mungkin besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tidak tahu. Orang yang memahami tentang takdir definite, dia akan lebih mudah untuk mensikapi kejadian-kejadian. Contoh takdir definite, bahwa kalau sudah sebabnya ada, akibatnya pasti ada. Itu takdir definite, tidak bisa dibantah. Dan kita tidak akan mampu untuk membantah takdir definite itu. Kita mau rela atau tidak rela, pasti kalau sebabnya sudah ada, akibatnya pasti terjadi. Nah, kalau kita tidak punya ilmu tentang takdir definite ini, kita sering tidak merelakan sesuatu akibat, padahal sebabnya sudah jelas ada. Nah, suaminya mati, anaknya mati, dia galau, selamat berduka cita. Loh, kenapa? Sesuatu yang sudah pasti. Kita harus sudah menyiapkan kalau kita punya ilmu ini, bahwa suatu saat, entah nanti, entah besok, entah kapan, istri saya pasti mati. Saya harus sudah siap dari sekarang, bahwa suatu saat istri saya yang cantik itu suatu saat dia akan perot menjadi tidak cantik lagi. Saya harus sudah siap dari sekarang, karena saya punya ilmu tentang takdir definite. Misalnya seperti itu. Ya, orang akan sangat sulit mengatasi itu kalau dia tidak memahami tentang ilmu takdir definite ini. Tua, susah, dayanya keriput aja risau. Wah, ada keluarganya yang mati, stres. Ya, karena apa? Karena ketinggalan pelajaran tauhid pada hal takdir definite, sehingga dia tidak rela. Kalau ada orang mati, nggak rela. Kalau suaminya mati, nggak rela, mbok jangan mati. Ya, begitu ya. Padahal kalau sebabnya sudah ada, akibatnya pasti terjadi. Kita sering tidak rela menerima akibat. Ya, tidak lulus, nangis.
Itu akibat. Kalau mau nangis, tangisilah sebabnya. Kenapa belajarnya kurang rajin? Kenapa persiapannya kurang diperhatikan? Tidak lulus itu hanya akibat. Gak bisa dibantah, karena itu hanya akibat. Nah, misalnya itu terkait dengan contoh-contoh takdir yang definit. Kemudian ada takdir yang lain yang disebut dengan takdir yang non-definit, tidak definit. Dalam istilah teknis disebut takdir mu'allak, takdir yang punya syarat. Nah, kadar-kadar yang non-definit ini berkaitan dengan kehendak bebas kita. Ya, kita diberi kehendak bebas, itu takdir definit. Bagaimana kita menggunakan kehendak bebas, kita diberi alternatif-alternatif, kadar-kadar, pilihan-pilihan. Ya, kalau kita memilih A akan ketemu takdir ini, kalau kita memilih B kita akan ketemu takdir itu. Nah, itu ada pada wilayah takdir non-definit atau takdir yang mu'allak, takdir yang terkait dengan kehendak bebas kita. Kita mau milih mana? Nah, itu diserahkan kepada kita. Kita mau milih kenyang, ambil sebabnya, makan, maka kenyang. Jadi kalau kita makan, akan ketemu takdir. Takdirnya kenyang. Itu sudah ada ukurannya, sudah ada kadarnya. Jadi apakah kenyang itu takdir? Yes. Takdir Tuhan, ya. Kalau kita tidak makan, akan ketemu lapar. Apakah lapar itu takdir? Ya. Takdir Tuhan, iya. Tidak ada satupun hal bagi seluruh kemakhlukan ini yang bisa keluar dari takdir, karena semuanya ada kadarnya. Kalau ingin ketemu takdir pandai, rajin belajar. Ingin ketemu takdir bodoh, malas belajar. Apakah setelah dia pandai itu takdir? Ya. Apakah orang yang bodoh itu takdir? Iya. Semuanya takdir. Kalau terhadap takdir definit, kita tidak dimintai pertanggungjawaban, karena kita tidak bisa memilih. Tetapi kalau takdir yang non-definit, itu kita ada pertanggungjawabannya. Kenapa kamu memilih itu, tidak memilih ini? Kenapa saya memilih ini, kenapa tidak memilih itu? Nah, itu resikonya ada pada saya yang mempunyai hak bebas pilih. Jadi takdir yang dimintai pertanggungjawaban, takdir yang mempunyai resiko akibat logisnya adalah takdir pada ruang takdir yang non-definit. Takdir yang non-definit itu alternatif-alternatif ukuran-ukuran yang sudah disediakan, kita diperintah untuk memilih. Nah, dalam rangka untuk memilih itu pun kita sudah diberi panduan hidup. Yang ini baik, yang ini buruk. Yang baik pilihlah, yang buruk jangan dipilih. Bahkan sampai diberi hukum. Yang sangat baik diberi hukum wajib, yang sangat buruk diberi hukum haram, agar kita mudah memilihnya. dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat.
105.8 Light FM, the best Lloyd Station. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Ya, terputus lagi, tapi kelihatannya sudah di akhir penjelasan Siwo tadi. Jadi mungkin gimana Siwo, mau dilanjutkan lagi, membahas sedikit lagi, atau kita langsung terima telepon lagi? Kita nambah dikit ya. Ditambah, silakan boleh. Kalau diikhtisarkan, takdir itu paling tidak ada dua, yaitu takdir definit dan non-definit. Terhadap yang definit kita tidak bisa memilih dan kita tidak bertanggung jawab. Takdir yang non-definit kita diberi kehendak bebas untuk memilih dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Kalau tadi contoh, misalnya hari lahir itu ada menunjukkan karakter-karakter tertentu, ya itu kan kadar-kadar juga. Karena sebabnya beda, akibatnya beda. Yang satu lahir malam, yang satu lahir siang, beda kan? Kalau sebabnya beda, pasti takdir definit tentang akibat pasti mengikuti, juga berbeda. Ya. Kemudian misalnya begini, seorang anak itu kan dari sisi lahiriahnya, jasadnya, itu kan perpaduan antara sperma dan ovum dari bapak dan ibunya, terjadi pembuahan. Nah, sperma dan ovum itu dia terjadi merupakan saripati gizi yang dimakan oleh bapak atau ibunya. Yang dimakan berbeda, ya akhirnya spermanya berbeda, ovumnya berbeda. Ya. Jadi kalau dari sperma bapak A dan dari ovumnya ibu B kemudian terjadi pembuahan, ya pasti akan ada akibat tertentunya, pasti akan berbeda dari bapak Y dan ibu X misalnya. Kenapa? Ya karena sebabnya berbeda, karena kadarnya berbeda, sehingga juga takdirnya berbeda, ya berbeda. Nah, di situ ada kita bisa bedakan mana-mana yang takdir definit dan mana-mana takdir yang non definit. Ya, itu kira-kira. Saya merasakan ilmu tentang takdir ini itu luar biasa mempengaruhi hidup saya dan mempermudah hidup saya, luar biasa. Kalau itu kita terapkan dalam kehidupan, ya contohnya tadi, kalau kita sudah tahu bahwa ini takdir definit, kita harus mengkondisikan diri kita harus siap terhadap apapun yang terkait dengan takdir yang definit. Karena kita tidak mungkin mampu menentang itu. Kalau kita menentang, kita sendiri yang akan kacau. Ya, misalnya setiap sesuatu yang terjadi itu sudah atas takdir Tuhan, misalnya ya. Setiap sesuatu yang terjadi itu atas izin Tuhan. Nah, setiap sesuatu yang terjadi itu definit sudah, karena sebabnya sudah ada, sehingga